Seorang penjudi handal membuat sebuah kesalahan, sehingga dirinya harus tertipu dan kalah hingga miliaran. Ia harus berusaha untuk membayarnya jika tidak ingin organ dalamnya menjadi tumbalnya. Jadi bagaimana alur cerita lengkapnya? Inilah Welcome to the Game. Cerita berfokus pada seorang desainer game yang bernama Luffy. Ada suatu kejadian yang membuatnya seketika hidupnya menjadi hancur, di mana Luffy adalah penjudi handal. Setiap malam Luffy mendatangi kasino untuk mencari mangsa. Luffy sudah hafal dengan gerak-geri orang yang mempunyai banyak uang namun tidak jago dalam judi, atau kata lainnya adalah mudah untuk dibodoh-bodohi. Pada malam itu Luffy mengajak seorang penjudi untuk bersedia bermain game dengannya. Luffy sudah mengatur semuanya. Di awal Luffy berpura-pura kalah bermain judi, di mana itu adalah suatu trik untuk mempengaruhi psikologis dari lawannya. Ia akan ketagihan melanjutkan permainannya karena menang, yang mana kemudian Luffy berhasil menguras semua uang lawannya di game-game selanjutnya. Kekalahan tersebut membuat bapak itu marah karena merasa ditipu oleh Luffy. Tapi Luffy memintanya untuk tenang karena jika ada keributan maka mereka berdua akan ditangkap oleh pemilik kasino sebab bermain judi ilegal di dalam kasino. Dengan kemenangan itu Luffy menggunakan uangnya untuk membeli darah kantongan. Darah tersebut digunakan Luffy untuk mengobati seorang nenek yang sedang terkena penyakit darah. Luffy dengan penuh hati merawat dan mengobati nenek-nenek tersebut. Di malam selanjutnya seperti biasa, Luffy datang ke sana untuk mencari mangsanya. Kali ini bukan Luffy yang mengajak, namun dirinya ditawari oleh seorang bernama Pak Sin. Pak Sin menawari $100 jika menang, tetapi Luffy menolaknya karena tidak tahu tentang Pak Sin. Pak Sin masih berusaha mengajak Luffy dengan menaikkan tawarannya menjadi $1 juta. Luffy pun tergiur dengan tawarannya tersebut. Permainannya cukup mudah, di mana Luffy hanya menebak koin antara gambar atau angka. Luffy tidak ingin ditipu, ia yang akan melemparkan koinnya. Luffy mencari tempat dan menganalisa di sekitar dengan memanfaatkan udara dan kelembapan. Dengan begitu Luffy yakin bahwa dirinya pasti bisa menang dengan mudah. Namun sayangnya takdir berkata lain, di mana Luffy harus kalah dan otomatis harus membayar $1 juta kepada Pak Sin. Ternyata Pak Sin adalah pemilik kasino tersebut. Pak Sin sudah tahu bahwa Luffy setiap malam datang ke situ hanya untuk menipu orang-orang dengan trik murahan. Pak Sin tentu lebih pintar daripada Luffy. Bahkan Pak Sin sudah tahu bahwa Luffy akan memilih tempat itu dan memperhitungkan setiap pergerakannya. Karena kejadian itulah yang membuat Pak Sin bisa dengan yakin pasti menang. Pak Sin memberikan waktu 7 hari kepada Luffy untuk membayar hutang-hutangnya sebesar $1 juta kepada Pak Sin. Sepulangnya Luffy mengikuti Pak Sin ke rumahnya. Di sana Luffy tak sengaja bertemu dengan seorang cewek yang kabur dari rumahnya Pak Sin. Cewek tersebut menyadari bahwa dirinya diikuti oleh Luffy. Luffy mengaku bahwa dirinya adalah temannya Pak Sin. Tapi hal itu dibantah karena Pak Sin tidak pernah mempunyai teman. Pak Sin hanya mempunyai musuh. Ternyata cewek tersebut adalah anaknya Pak Sin yang bernama Shin Xiao. Agar lebih mudah kita panggil saja Xiao. Pada malam itu Xiao bercerita kepada Luffy bahwa dirinya kabur dari rumahnya karena ayahnya lebih menganggap adiknya daripada dirinya. Xiao juga menawarkan bantuan kepada Luffy agar Luffy bisa melunasi hutangnya kepada Pak Sin. Xiao kemudian menggores tangannya Luffy, di mana jika darah kiri yang jatuh terlebih dahulu daripada kanan, maka Luffy harus menuruti keinginannya Xiao. Dan jika darah yang kanan, maka Xiao akan mengurusi hutangnya Luffy. Sayangnya Luffy kalah dan harus menuruti kemauannya Xiao. Xiao meminta Luffy untuk menculik dirinya, tetapi Luffy menolaknya dan lebih memilih untuk pergi. Xiao tetap mengikuti Luffy pulang. Xiao meminta menginap di rumahnya Luffy, karena jika dirinya ke hotel atau rumah temannya sudah pasti ketahuan oleh ayahnya. Luffy mengizinkannya hanya untuk 1 malam saja. Xiao tidak ada sopan santun sama sekali, di mana dirinya seperti hidup di rumahnya sendiri. Luffy melarang Xiao untuk pergi ke salah satu kamar, di mana itu adalah kamar nenek yang dirawat oleh Luffy. Xiao juga tidak mau tidur di sofa, ia hanya ingin tidur di kamarnya Luffy. Pada malam itu Luffy mendatangi orang yang menjual darah. Luffy komplain karena darah yang dijualnya semakin hari semakin dikit. Namun tiba-tiba Luffy diculik oleh seseorang yang ternyata orang yang menculiknya adalah Pak Sin.
Pak Xin menyambut Luffy dengan penuh hidangan. Tetapi hidangan tersebut adalah sebuah bentuk ancaman untuk Luffy. Di mana ketika apa yang diinginkan oleh Pak Xin tidak sesuai, maka orang tersebut akan mati. Chef di sana sebagai contohnya, di mana chef tersebut dibunuh karena membuat hidangan yang terlalu pedas. Yang kedua, Pak Xin juga akan membunuh orang yang tidak membayar hutang-hutangnya. Pak Xin memberikan bunga per jam terhadap hutangnya. Pak Xin juga akan menjual organ dalamnya Luffy jika Luffy tidak berhasil membayar hutangnya. Ancaman tersebut membuat Luffy sangat ketakutan dan mau tidak mau harus mendatangani perjanjian tersebut. Dengan penuh ketakutan, Luffy teringat perkataan Xiao yang memintanya untuk menculiknya. Luffy akan melakukan hal tersebut dengan tujuan sebagai ancaman kepada Pak Xin bahwa putrinya telah diculik. Luffy memastikan bahwa Xiao belum terhubung dengan siapapun dengan HP-nya, agar tidak ada orang yang tahu bahwa Xiao berada di rumahnya Luffy. Luffy pun membuat sebuah rencana, di mana dia mengirimkan jaketnya Xiao di rumahnya Pak Xin. Kemudian memfoto Xiao seakan-akan seperti diculik. Setelah itu Luffy mengirimkan pesan dan juga fotonya Xiao kepada Pak Xin. Luffy meminta uang tebusan sebesar 2 juta dolar jika ingin Xiao kembali. Namun Xiao menggantinya menjadi 10 juta dolar. Nama pengirimnya pun juga disamarkan. Dengan rencana tersebut, Luffy sudah menduga apa yang akan dilakukan oleh Pak Xin. Pak Xin akan menugaskan para anteknya untuk mencari penculiknya. Kemudian menelpon polisi dan menemukan jaketnya Xiao. Setelah itu akan mencari keberadaannya. Luffy sengaja menggunakan email luar negeri agar tidak bisa dilacak oleh polisi. Kini Luffy hanya menunggu balasan dari email yang telah dikirim sebelumnya. Luffy hampir frustasi karena tidak ada balasan. Oleh karena itu, Luffy mencoba untuk pergi dan mengamati sekitar rumahnya Pak Xin. Luffy juga melarang Xiao untuk keluar rumah karena jika ada orang yang melihatnya, maka semua rencananya akan hancur. Tidak ada pergerakan sama sekali di rumahnya Pak Xin. Hingga tiba-tiba Luffy mendapatkan alarm di HP-nya bahwa nenek yang dirawatnya terjadi sesuatu. Luffy pun buru-buru untuk pulang. Namun ternyata semuanya aman, hanya saja kabel jacknya tidak terhubung dengan sempurna sehingga menyebabkan alarm. Sepulangnya Luffy, Xiao juga sudah memasak untuk Luffy. Awalnya Luffy bangga melihat Xiao bisa memasak, namun Luffy seketika berubah menjadi marah di saat tahu bahwa Xiao telah memasak burung peliharaannya. Hingga tiba-tiba kepanikan pun terjadi, karena Pak Xin dan para anteknya mendatangi rumah Luffy. Ternyata orang yang punya kontrakan tersebut ingin menjual tanahnya kepada Pak Xin. Luffy pun menyembunyikan Xiao di kamar neneknya yang sedang dirawat. Sebuah kebetulan Pak Xin kembali bertemu dengan Luffy. Pak Xin lumayan curiga karena ada makanan lebih dari satu. Dan juga ada baju cewek yang sedang dijemur. Pak Xin juga menyadari sebuah logo tulisan di papan tulis. Di mana logo tersebut sama seperti yang tercantum di email yang pernah Luffy kirim. Pak Xin juga curiga dengan sebuah lemari yang digembok. Mereka pun membuka paksa kamar tersebut, di mana di sanalah Luffy menyembunyikan Xiao. Tetapi untungnya Xiao berhasil mengelabuinya. Pak Xin pun pergi. Setelah Pak Xin pergi, Luffy dikagetkan dengan neneknya yang sudah dalam keadaan kritis karena terjatuh dari kamar. Luffy bergegas untuk menyelamatkannya dan menjahit kulitnya yang terluka. Dari sinilah Xiao tahu bahwa kantong-kantong darah yang disimpan di kulkas ternyata digunakan Luffy untuk menyembuhkan neneknya itu. Luffy pun bercerita bahwa dulunya dia adalah anak yatim. Luffy tinggal di panti asuhan dan nenek tersebut adalah pemilik panti asuhannya. Namun Luffy membuat sebuah kesalahan yang membuat panti asuhannya terlibat dan semua sponsornya mundur. Untuk tetap memberikan makan anak-anak panti, nenek itu rela memulung di pabrik kimia. Disitulah nenek tersebut terkena penyakit darah. Luffy merasa bersalah seumur hidup, oleh karena itu Luffy rela merawatnya sampai akhir hayatnya. Xiao juga bercerita bahwa meskipun dirinya dari keluarga kaya raya, tetapi tidak menjamin kebahagiaan. Yang mana menurutnya, Xiao adalah anak haram. Ketika ibunya meninggal, Xiao terpaksa hidup bersama dengan ayahnya. Di sanalah Xiao hidup seperti tahanan. Kemudian mereka mendapatkan pesan bahwa Pak Xin telah membalas permintaan mereka melalui aplikasi judi. Pak Xin mencoba menawar dari permintaan Luffy yang sebelumnya, tetapi Luffy menolaknya. Di sini Xiao mulai kepikiran, sebelum dirinya pergi ke rumah Luffy,
Xiao menelpon temannya tetapi tidak diangkat, dan kemudian mengirimkan pesan suara kepada temannya. Pesan tersebutlah yang bisa saja membuat rencana mereka hancur jika polisi menahan pesannya. Oleh karena itu, Xiao mengajak Luffy untuk pergi ke rumah temannya dan menghapus pesannya itu. Xiao tahu di mana letak kunci rumah temannya, yang mana seketika membuat Luffy curiga kepada Xiao. Kenapa Xiao malah pergi ke rumahnya daripada ke rumah temannya padahal Xiao sudah tahu letak kuncinya. Xiao menjelaskan bahwa dirinya tidak mempunyai uang untuk pergi ke sana karena terlalu jauh. Pada akhirnya Luffy dan Xiao pergi ke sana. Luffy meminta Xiao untuk pergi dahulu karena akan bahaya jika pergi bersamaan. Hingga tiba-tiba Pak Asin mengirim pesan bahwa dirinya ingin berbicara dengan Xiao. Jika 10 menit tidak ada, maka Pak Asin akan membatalkan permainannya. Namun secara mengagetkan, mobil Luffy yang terparkir ditabrak oleh seorang ibu-ibu. Luffy pun panik, ditambah lagi ada polisi. Ia pun berpura-pura sedang menelpon dan tidak membukakan pintu mobilnya. Kemudian Luffy pun pergi dan mengajak Xiao masuk ke rumah temannya Xiao. Di sana Luffy meminta Xiao berpura-pura sedih ketika Pak Asin menelponnya. Semua ini agar seakan-akan Xiao benar-benar sedang diculik. 爸，蒙住我的眼睛。爸爸一定会按你们说的做。 Rencana semakin berhasil, di mana Pak Asin akan menuruti kemauannya Luffy asalkan tidak menyakiti anaknya. Di malam harinya sebelum mereka pulang, Xiao mengajak Luffy untuk pergi ke puncak. Di sana Xiao bercerita tentang masa kecilnya yang sering dibawa ke sana. Xiao mengungkapkan bahwa dirinya ingin hidup bebas dan akan pergi ke Brazil setelah rencana mereka berhasil. Mereka berdua pun semakin dekat. Esok harinya mereka akan berpisah. Xiao akan pergi ke Brazil, sedangkan Luffy akan tetap tinggal di sana untuk merawat nenek direkturnya. Rencana pertukaran uang dengan Xiao pun dilakukan. Pak Sin sudah menyiapkan semua uang yang telah diminta oleh Luffy. Dengan semua instruksi yang diberikan oleh Luffy, Pak Sin menuruti semuanya. Luffy kemudian meminta Pak Sin untuk melempar uang dari atas gedung ke tumpukan sampah. Di sana nanti akan ada orang yang mengambilnya. Pak Sin pun melemparnya dan kemudian seorang bermotor bergegas untuk mengambilnya. Semua rencana pun telah berhasil. Dan orang yang mengambil uangnya itu adalah Xiao. Mereka berdua pun segera pergi dari sana. Namun ada sedikit gangguan, di mana seorang preman mendekati mereka. Xiao meminta Luffy untuk pergi dari sana karena preman itu mengenal Xiao dan mereka juga sedang mempunyai masalah. Untungnya mereka berdua berhasil pergi. Luffy kemudian meminta Xiao pergi dengan tangan terikat. Itu adalah tanda bahwa Luffy telah melepaskan Xiao dari penculikan. Xiao tidak ingin mengembalikan gelang GPS di antara mereka berdua, karena Xiao ingin gelang tersebut sebagai kenang-kenangan. Perpisahan ini membuat Xiao sedih karena harus pergi meninggalkan Luffy. Tetapi berbeda dengan Luffy, yang sebenarnya memanfaatkan Xiao untuk balas dendam terhadap Pak Asin, dan pada akhirnya mereka berdua pun berpisah. 就再也看不到你了，所以你还是只是把它当成一场游戏。 不然呢？ Di perjalanan pulang Luffy kecelakaan. Setelah sadar Luffy buru-buru pulang karena mendapati alarm bahwa nenek yang dirawatnya telah terjatuh. Luffy kemudian membawanya ke rumah sakit. Hingga Luffy melihat sebuah berita bahwa putri dari Pak Asin yang bernama Xiao telah dibunuh oleh seorang penculik. Namun setelah ditampilin fotonya anaknya Pak Asin, ternyata Luffy telah tertipu. Jadi cewek yang selama ini bersama dengan Luffy bukanlah Xiao yang asli. Pak Asin juga mengirimkan pesan kepada Luffy sebagai penculik bahwa Pak Asin akan memburu Luffy yang selama ini telah dianggap sebagai penculik anaknya. Yang awalnya Luffy hanya memanfaatkan cewek tersebut, tetapi justru Luffy lah yang dimanfaatkan dan terjerumus ke dalam permainannya. Kabar buruknya juga kembali menimpa Luffy, di mana nenek yang selama ini ia rawat dinyatakan meninggal pada malam itu juga. Luffy merasa hidupnya hancur karena telah ditipu dan juga kehilangan orang tersayang. Luffy hanya bisa melihat pesan terakhir dari neneknya itu. 3 hari kemudian, Xiao mendatangi kembali rumahnya Luffy. Luffy dari belakang ingin membunuh Xiao. Luffy mempertanyakan siapa dia sebenarnya. Disinilah Xiao menceritakan yang sesungguhnya, bahwa dirinya sebenarnya adalah kakaknya Xiao. Adiknya sebenarnya bukan mati karena diculik dan dibunuh oleh penculik, melainkan pada hari itu adiknya ketahuan sedang nyabu dan mengancam Xiao. Namun seketika Pak Asin datang untuk menyelamatkannya. Sayangnya adiknya tidak sengaja terjatuh dan mati seketika.
Pak Asin melarang untuk memanggil ambulan. Disitulah Xiao sadar bahwa ayahnya sedang ada rencana, di mana Pak Asin memang ingin putri satunya mati karena kecanduan narkoboy yang akan berdampak ke kampanyenya. Dan preman yang pernah ditemui oleh Luffy sebelumnya itu adalah pacar adiknya Xiao. Preman itulah yang membuat pengaruh buruk kepada adiknya sampai menjadi kecanduan. Pak Asin kemudian merencanakan sebuah penculikan tentang putrinya dengan menyuruh Xiao menyamar menjadi adiknya. Pak Asin memilih Luffy karena Pak Asin selalu melihat Luffy melakukan kejahatan di kasinonya. Pak Asin merasa Luffy memiliki kecerdasan. Itulah mengapa Pak Asin membiarkan Luffy bertindak bebas di kasinonya. Pak Asin sudah mengatur semua untuk menjadikan Luffy sebagai kambing hitam atas kematian Xiao. Luffy sudah masuk ke permainannya Pak Asin, di mana kini Luffy benar-benar dianggap sebagai penculik anaknya Pak Asin dan diberitakan telah membunuh anaknya. Namun di sini sebenarnya Xiao telah benar-benar jatuh cinta kepada Luffy. Sayangnya mereka bertemu dalam kondisi yang tidak tepat. Luffy kemudian dikabarkan bundir setelah kejadian ini semua. Namun itu hanyalah rencana awal dari Pak Asin. Sayangnya setelah membius Luffy dengan anggur merah, Xiao membiarkan Luffy tetap hidup karena Luffy berhasil membuat Xiao jatuh cinta kepadanya. Pak Asin pun menjelaskan semua rencana yang telah ia buat. Pak Asin sengaja membuat Luffy dalam kepanikan, kemarahan, dan juga balas dendam, agar Luffy bisa dengan mudah terpancing dalam permainannya. Beberapa ancaman yang diberikan oleh Pak Asin sebenarnya juga hanyalah sebuah kebohongan, seperti safe yang dimasukkan ke dalam panci panas. Namun itu hanyalah asap nitrogen, bukan air mendidih. Banyak detail-detail kejadian yang tidak diketahui oleh Luffy. Seperti orang yang menabraknya di parkiran, yang mana dia ternyata adalah ibunya Xiao. Kalung yang dipakai juga sebenarnya sama dengan kalung yang dipakai oleh Xiao. Dan juga sebelum Pak Asin mendatangi rumahnya Luffy, sebenarnya ada satu orang yang telah dikirim terlebih dahulu untuk mengecek kamar neneknya yang dirawat. Itulah mengapa sebelumnya ada alarm, tetapi tidak ada apa-apa di kamarnya. Pak Asin juga datang dengan 4 orang, tetapi pulang dengan membawa 5 orang, yang mana satunya tadi adalah orang yang telah menyusup. Luffy sudah tidak peduli tentang hal itu. Luffy sekarang hanya ingin balas dendam karena Pak Asin adalah orang yang telah membunuh neneknya yang dirawat. 你就拿着钱跑吧。这辈院长是整个事件的经理，有约定。你逼死了院长。 Esoknya Luffy menelpon Xiao dan memberitahu bahwa dirinya akan pergi ke Brasil. Luffy juga telah membeli 2 tiket. Xiao pun benar-benar memutuskan untuk pergi bersama dengan Luffy. Tetapi ternyata ini semua adalah rencana dari Luffy untuk menculik Xiao. Luffy hanya ingin Xiao pergi ke Brasil, agar seakan-akan Luffy menculiknya, sedangkan Luffy tidak akan pergi dan ingin balas dendam kepada Pak Asin. Xiao tidak jadi naik pesawat dan mencari keberadaan Luffy menggunakan jam tangan yang pernah diberi oleh Luffy. Xiao pergi ke sebuah hotel. Tidak hanya itu, Pak Asin dan para polisi juga pergi ke sana untuk mencari Luffy. Xiao berhasil menemukan keberadaan Luffy di sebuah kamar hotel. Sayangnya Pak Asin dan polisi tidak berhasil menggerebek Luffy karena mereka tidak menemukan kamarnya. Justru Pak Asin dan polisi terjebak bahwa orang yang ada di kamar tersebut adalah preman mantan pacar anaknya. Disitulah preman tersebut dianggap sebagai penculik anaknya Pak Asin oleh polisi. Pada akhirnya nama Luffy pun bersih dari kejaran polisi. Luffy sudah tidak menjadi tersangka atas kematian anaknya Pak Asin karena sudah dialihkan kepada preman itu. Tidak hanya itu, polisi kembali membuka penyelidikan tentang kematian anaknya Pak Asin. Luffy berharap Pak Asin juga menanggung atas kematian neneknya. Luffy mendeklarasikan bahwa dirinya lah yang memenangkan permainan tersebut. 金逍遥的死是不是意外？我不知道，海贝必须付出代价。赢了。混蛋！ Luffy juga memutuskan untuk pergi ke Brasil bersama dengan Xiao. Sedangkan Pak Asin hanya bisa terdiam dan kaget melihat Luffy berhasil mengambil anaknya. Dan kemudian film pun tamat. Game over. For my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place all